Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, dan Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami semuanya. Hari ini Bapa, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan buka hati kami, berikan kami pengertian. Sekalipun di tengah situasi yang sulit ini, tapi kami tahu firman-Mu lah yang akan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami kelegaan. Oleh karena itu Tuhan, terangi setiap hati kami. Buka akal pikiran kami, supaya kami boleh bersama-sama belajar mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara kebenaran firman Tuhan melalui Yesaya 29 ayat yang ke-13 berkata begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pendeta Christopher Tapiheru pernah berkata begini, sorga bukan tempat bagi orang yang takut akan neraka, tetapi bagi orang yang merindukannya. Ketika kita mendengar kalimat ini, mungkin kita berkata bahwa bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Mungkin ini terlihat aneh bagi kehidupan kita. Ini terdengar sedikit aneh bagi kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 29 ayat 13, apa yang dikatakan oleh Pendeta Christopher Tapiheru, ini merupakan hal yang benar. Seringkali banyak orang melakukan kehendak Tuhan, banyak orang beribadah, banyak orang mencari Tuhan. Itu bukan karena mereka merindukan Tuhan, tetapi karena mereka hanya takut masuk dalam neraka. Padahal firman Tuhan berkata dalam ayat ini bahwa banyak orang mencari Tuhan, banyak orang memuliakan Tuhan, tetapi tidak dengan hatinya. Hari-hari ini banyak orang tergolong atau banyak orang masuk dalam yang namanya kekristenan agamawi. Mereka masuk dalam yang namanya kekristenan moralitas. Mereka hanya melakukan segala sesuatu karena sebuah kewajiban, bukan karena sesuatu yang dirindukan atau diinginkan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa bangga dan hormat itulah yang Tuhan cari dalam kehidupan kita ketika kita melakukan kehendak-Nya. Makanya kalau saudara-saudara membaca dalam Markus 12 ayat 30 berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan itu tidak asal-asalan. Kita harus mencintainya dengan akal kita, kita harus mencintainya dengan hati kita, dan kita harus mencintainya dengan jiwa dan kekuatan kita. Kalau hari ini saudara mencari Tuhan karena sebuah kewajiban saja, maka sebenarnya saudara tidak sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara hanya takut masuk ke dalam neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu kepada kita, mencari Tuhan adalah sebuah kerinduan yang harus kita lakukan. Mencari Tuhan adalah sebuah keinginan yang lahir dari hati kita. Bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena sebuah perintah pendeta. Tetapi hari ini saya mau beritahu kepada kita, bahwa mari kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita datang mencari Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Karena dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan akan menjadi penilaian Tuhan. Makanya Tuhan selalu melihat hati kita, bukan melihat apa yang kita kerjakan. Banyak orang mengerjakan sesuatu, banyak pelayan Tuhan mengerjakan sesuatu, tapi terkadang itu hanya kewajiban biasa. Dan hari ini saya tidak berkata bahwa diri saya sudah sempurna, tapi mari kita sama-sama belajar memperbaiki motivasi kita mencari Tuhan. Bukan karena kita takut masuk neraka, tetapi karena kita merindukan bersama dengan Tuhan, bersama mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu, melalui pesan hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua, di tempat yang begitu indah, yang sangat luar biasa ini, saya ingin beritahu kepada kita, mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena itulah yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan bukan sebuah kewajiban, bukan karena segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sebuah sesuatu yang hanya sekedar perintah manusia saja. Tetapi apa yang kita kerjakan karena kita ingin mengenal dan memahami Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, akal, pikiran, dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan, khususnya menghadapi situasi yang ada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengerti hati kami, Engkau Allah yang sangat memahami kehidupan kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari
boleh menjadi bagian yang terindah bagi hidup kami. Kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, buat semua umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua, memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita, karena kami tahu firman-Mu jelas bagi kami, bahwa ketika hati kami bersukacita, disitulah kehidupan kami akan melihat banyak hal yang baik daripada Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada hari ini, dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini, kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kelegaan, memberikan mereka semangat menjalani kehidupan hari ini. Sekalipun situasi yang berat kami hadapi, kami tahu Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah kami akan selalu beserta dengan kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang ada, kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dalam menjalani hari-hari ini, dan kami boleh melihat dan kami akan tetap menjalani hari ini dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya anugerah-Mu bersama dengan kami, dan kami mengakhiri persekutuan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.